informasi dan inspirasi. Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, jumpa lagi bersama saya Indra Ahmad dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Dan pada hari ini pemirsa, kita akan membahas topik terkait dengan perjalanan Ervina Cantika menjadi Duta Kesehatan. Untuk itu pendengar, telah hadir bersama saya pada hari ini Duta Kesehatan Lampung Ervina Cantika. Assalamualaikum Mbak Ervina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Ervina? Alhamdulillah kabarnya luar biasa baik. Luar biasa baik. Semangat Mbak Ervina masih ya? Always semangat. Always semangat. Dan juga ada narasumber saya yang kedua, yaitu Bung Iwang Davi Setiawan yang merupakan Regional Direktur Duta Kesehatan Lampung. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa dan pendengar podcast RRI Bandar Lampung, tempat kita berbagi kisah menginspirasi tentang perjuangan semangat dan perubahan positif. Dan di episode kali ini kita akan mengenal sosok muda yang luar biasa, yaitu Ervina Cantika, seorang perempuan penuh semangat yang berhasil mengukir prestasi sebagai duta kesehatan. Perjalanan menuju titik ini pemirsa tentu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, jatuh bangun, dan tentunya pembelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang tangguh seperti sekarang. Lantas pemirsa, bagaimana Ervina memulai langkah kecilnya di dunia kesehatan? Apa motivasi terbesarnya? Hingga bagaimana ia menggunakan perannya sebagai duta untuk menginspirasi masyarakat menjadi gaya hidup sehat? Baik, saya akan mulai berbincang ke Mbak Ervina dulu. Mbak Ervina, di awal bincang-bincang kita podcast hari ini bisa diceritakan sedikit Mbak Ervina, latar belakang Mbak Ervina sebelum menjadi duta kesehatan. Oke, baik. Sebelumnya saya memang berlatar belakang dari kesehatan. Yeah. Saya merupakan mahasiswa di Poltekkes Tanjung Karang, mahasiswa akhir di Poltekkes Tanjung Karang, jurusan gizi. Dari latar belakang kesehatan di dunia Lulusan perkuliahan tahun itu, lulusan tahun ini. Lulusan tahun ini? Tahun Baik. ini. Silakan. Dari latar belakang kesehatan itulah yang mendorong saya untuk ingin menjadi seorang duta kesehatan, khususnya di provinsi saya sendiri, yaitu Provinsi Lampung, seperti itu. Kalau yang pertama kali membuat Mbak Ervina tertarik di bidang kesehatan ini apa Mbak Ervina? Kalau untuk yang pertama kali tertarik di bidang kesehatan adalah jurusan saya kebetulan jurusan gizi. Yeah. Dan saya memang memiliki hobi awalnya adalah memasak. Oh, masak. Dari hobi memasak itulah saya pengen saya tuh menghasilkan hidangan yang bukan hanya makanan yang enak dan juga cantik, tapi juga makanan yang bergizi seperti itu. Yang bergizi tentunya nanti membawa dampak untuk siapa yang menikmati masakan saya itu, seperti itu. Dari berarti situlah pintar masak Mbak Ervina ini ya? sedikit pintar Sedikit masak. pintar masak ya. Beruntung sekali nanti yang calonnya. Silakan. Dari latar belakang itulah saya mencoba mendaftar saat itu di tahun 2022 di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Dan alhamdulillahnya saat itu saya terpilih jadi salah satu dari mahasiswa di Poltekkes Tanjung Karang. Saat itulah kemudian berkecimpung di dunia gizi, turun ke masyarakat, melihat apa saja permasalahan gizi, khususnya di permasalahan kesehatan tentang gizi. Dari situ saya tertarik untuk berdampak khususnya untuk permasalahan kesehatan di bidang gizi itu sendiri, seperti itu. Dari situlah baru saya mencoba untuk mendaftar Duta Kesehatan Provinsi Lampung, seperti itu. Mendaftar duta kesehatan di tahun 2025 ini juga? Di tahun 2025 saya mendaftar Duta Kesehatan Provinsi Lampung dan alhamdulillah terpilih menjadi first runner up. First runner up, dari situ baru insya Allah ingin berangkat ke nasional di bulan November nanti sebagai finalis Duta Kesehatan Indonesia mewakili Provinsi Lampung. Seperti itu. Baik. Ini luar biasa ini Mbak Ervina bisa sampai jadi duta ya, duta kesehatan mewakili Lampung nanti ya di tingkat nasional ya. Ya, betul. Itu nanti ini lagi dipilih lagi, ada pemilihan lagi ya. Dari untuk Provinsi Lampung ya? sendiri untuk Provinsi Lampung itu mengirim 5 perwakilan dan saya salah satunya. Baik. Dan setelah dari situ nanti kami akan final di Provinsi Bali, insya Allah di tanggal 14 sampai 16 November dari masing-masing provinsi, baru finalnya di Provinsi Bali, seperti itu. Oh baik. Nah ini ketika dinobatkan Mbak Ervina sebagai duta kesehatan, seperti apa perasaan Mbak Ervina kala itu? Kalau ditanya perasaan, pastinya
bersyukur dan juga merasa bahagia saat itu di antara banyak teman-teman yang mendaftar sebagai finalis Duta Kesehatan Provinsi Lampung, saya terpilih menjadi salah satunya. Dan tentunya karena itu memang dream saya ingin mendaftar sebagai Duta Kesehatan itu, jadi merasa paling bersyukur saat itu. Dan setelah dari situ baru memikirkan kira-kira setelah saya menjabat sebagai Duta Kesehatan itu langkah apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Dan selain untuk melakukan advokasi yang sudah saya miliki di provinsi, dari situlah berdasarkan dorongan dari regional direkturnya mendaftar di Duta Kesehatan Indonesia. Seperti itu. Baik, tadi sudah menyinggung regional direktur Duta. Baik, saya langsung ke Bung Iwang Davi Setiawan ya, regional direktur Duta Kesehatan Lampung. Baik, Bung Iwang, bisa diceritakan sedikit Bung, apa yang mendorong Bung Iwang terjun ke dunia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini Bung? Oke, baik, sebelumnya tadi terima kasih banyak sudah dikenalkan nama saya Iwang Davi Setiawan. Saya saat ini berprofesi sebagai seorang dosen dan juga entrepreneur, di mana saat ini saya menjadi seorang dosen di salah satu universitas yang ada di Lampung, yaitu adalah Universitas Malahayati, yaitu di program studi farmasi. Dari ketika tadi ditanya bagaimana sih hal yang mendorong diri saya untuk menjadi seorang yang bergerak di dunia kesehatan. Ya tadi dari latar belakang saya yaitu sebagai profesional, yaitu sebagai apoteker ya Pak ya. Sebagai apoteker, dan juga dulu saya dari SMK Farmasi, dan kemudian dari orang tua ditanya juga kira-kira mau lanjut lagi atau tidak seperti itu di bidang yang sama seperti itu. Terus ketika saat itu saya tertarik di dunia farmasi karena ternyata di dunia farmasi itu tidak hanya orang-orang mengenalnya dengan meracik obat dan menyiapkan obat saja seperti itu ya. Namun kita juga ikut andil penting dalam edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat yang baik dan benar, dan juga beberapa edukasi lainnya dari mungkin bagaimana pola hidupnya ketika menggunakan obat tersebut seperti itu. Dan mungkin juga banyak stigma-stigma di masyarakat ya Pak ya, terkait obat-obat itu yang nanti bisa jadi menyerang ginjal seperti itu ya. Nah, itu adalah peran salah satunya kita sebagai apoteker untuk mengedukasi hal tersebut seperti itu. Dan juga tadi yang mendorong saya untuk terjun di dunia pemberdayaan masyarakat yaitu tadi untuk mengedukasi lebih dalam lagi bagaimana penggunaan obat yang tepat dan juga yang benar seperti itu Pak. Baik, cara mengedukasi ke masyarakat seperti apa teknisnya yang dilakukan Bung Iwang? Oke, mungkin yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan adalah biasanya kami melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu seperti itu Pak. Dengan cara kita tanyakan apakah ada keluhannya seperti itu. Dan kebanyakan masyarakat kan yang saya temui di lapangan adalah mereka itu mengkonsumsi obat, namun mereka itu beberapa orang masih minim informasi yang didapatkan. Kayak misalkan mereka beli obat ya sudah hanya langsung diberikan saja seperti itu tanpa adanya edukasi. Nah, perannya adalah dan permasalahannya adalah kayak ketika saya terjun di lapangan tuh banyak masyarakat tuh yang mengalami efek samping dari obat-obatan tersebut seperti itu. Ya mungkin masyarakat merasa kayak apakah gara-gara obat ini jadi nafsu makan naik? Jadi mungkin salah satunya contohnya itu adalah kortikosteroid itu menjadi moon face. Nah itu masyarakat mikir ini kayaknya gara-gara nafsu makan. Padahal kenyataannya itu adalah salah satu efek samping dari obat kortikosteroid tadi yang dikonsumsi masyarakat secara terus-menerus. Bisa jadi lebih dari berbulan-bulan atau hingga tahunan. Nah itu masyarakat akan muncul moon face, dan juga salah satunya ketika kortikosteroid tadi digunakan jangka panjang itu akan menyebabkan imunosupresan atau menekan sistem imunnya, sehingga masyarakat tuh banyak yang merasa kok kulitnya gatal seperti itu. Nah sebenarnya ketika di tracking juga ternyata masyarakat tuh gatalnya bukan karena mereka sanitasi hygiene-nya kurang baik dan lain sebagainya, tapi ya tadi itu penyebabnya karena obat. Nah karena kurangnya edukasi tadi, kita perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara kita menanyakan lebih dalam lagi seperti itu Pak. Dan mungkin kendala-kendalanya tadi ya, banyak masyarakat yang masih kurang terbuka dan kurang aware dengan obat-obat yang mereka konsumsi seperti itu. Dan mungkin salah satu layanan yang saya berikan di apotek saya Pak ya, yaitu adalah kita bisa konsultasi, masyarakat itu bisa konsultasi melalui WhatsApp apabila tidak bisa hadir langsung, dan itu insya Allah akan kami bantu jawab melalui WhatsApp, dan insya Allah saya sendiri akan menjawabnya sebagai seorang apoteker seperti itu Pak. Baik Bung Iwang, ini Bung Iwang saat ini kan sebagai regional direktur Duta Kesehatan Lampung ya. Mungkin dapat diceritakan juga bagaimana awal mula perjalanan Bung Iwang bisa menjadi regional direktur Duta Kesehatan Lampung ini. Oke, baik.
terkait regional director sendiri, sebelumnya saya juga seorang finalis duta kesehatan pada waktu itu Oh. tahun 2024 seperti itu. Finalis ya. Iya, finalis juga dan alhamdulillah menjadi runner up 4 dan juga menjadi duta anti narkoba dari Duta Kesehatan Indonesia. Nah, waktu itu saya awal mulanya ingin mewakili Provinsi Lampung. Namun waktu itu saya posisi lagi di Jakarta dan juga ternyata saya harus kembalinya ke Jogja, belum ke Lampung seperti itu. Jadi mau nggak mau agar advokasi saya linier, saya pindah perwakilan seperti itu, Pak. Awalnya Lampung, saya pindah ke Jogja karena biar relate seperti itu. Saya pindah ke Jogja dan kemudian alhamdulillah dari rekan-rekan di Jogja itu welcome sekali dari regional directornya. Bila ingin bergabung dan pindah ke Jogja akan dibantu juga, dan alhamdulillah pindah ke Jogja dan mewakili Jogja masuk ke nasional, dan ketika di nasional alhamdulillah mendapatkan 2 gelar tadi, yaitu runner up 4 dan juga duta anti narkoba putra. Dan kemudian setelah saya lulus tadi S2 itu, soalnya saya mengikuti duta kesehatan itu waktu saya studi S2, dan kemudian saya balik ke Lampung, dan waktu itu juga melihat rekan-rekan dari Lampung sendiri, duta-duta kesehatan yang tahun sebelum-sebelumnya itu sangat antusias sekali Pak untuk menjalankan duta kesehatan ini di Lampung seperti itu. Dan kemudian saya bertanya dengan rekan-rekan, apakah rekan-rekan sekalian mau membuat duta kesehatan Provinsi Lampung ini, dan dari beliau-beliau mau, yaitu ada Kak Berlin dan juga Kak Fahmi. Beliau adalah 2 orang di balik layar lainnya seperti itu yang mendirikan duta kesehatan Lampung, dan kami berkolaborasi dan diskusi, dan akhirnya mereka memilih saya untuk menjadi regional director. Ya, di situ juga siap nggak siap ya Pak ya. Siap nggak siap, dan kemudian dari mereka juga mereka meyakinkan, dan juga saya bilang ke mereka, ya kita saling support di sini. Mungkin saya di sini ada sebuah nama saja, namun secara pengambilan keputusan ya saya libatkan mereka bertiga untuk kita bertiga untuk berdiskusi pengambilan keputusan seperti itu Pak. Kalau peran dan tujuan utama duta kesehatan di tingkat regional ini Bung Iwang, ini khususnya di Lampung ini seperti apa nih? Oke, mungkin kalau dari regional Lampung sendiri, ya mungkin ketika kita lihat, kita memfokuskan beberapa permasalahan saat ini Pak. Yaitu masalahnya kita sudah terjun ke lapangan juga, dan kita sudah juga audiensi kepada dinas kesehatan. Itu kita lihat beberapa data-data yang mungkin perlu kita soroti, yaitu salah satunya terkait stunting, kemudian juga terkait kesehatan mental kepada masyarakat, terutama masyarakat usia produktif, yaitu pada lanjut silakan. usia muda. Dan kemudian pada usia muda tersebut banyak mereka mengalami, mungkin anak Gen Z apa ya, terpengaruh oleh sosial media, dan begitu cepat mereka kayak ngerasa kayaknya mental saya rusak nih, atau mental gua rusak nih gitu. Dan mereka tuh banyak mengalami itu, dan mungkin mereka self diagnosis seperti itu Pak. Jadi kita juga turun ke sana, dan juga kita sudah beberapa kolaborasi dengan beberapa sekolahan, yaitu ada di SMK Farmasi Cendekia Farma Husada dan juga SMK Gajah Mada. Kita juga tetap membuka untuk rekan-rekan sekalian ataupun pihak guru yang ingin berkolaborasi dengan kami, terutama terkait kesehatan mental, dan juga kami sangat terbuka. Insya Allah dari kita juga ada mahasiswa psikolog, dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa pihak, yaitu salah satunya Teman Pulih, itu untuk membantu konseling sebaya seperti itu Pak. Dan kemudian kita juga ketika kepada masyarakat, kita berfokus beberapa penyakit, kayak pada saat itu pada beberapa hari yang lalu kita audiensi dengan Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo itu dari desa membutuhkan terkait edukasi terkait demam berdarah. Karena di sana angka demam berdarah lumayan tinggi, sehingga kita membantu masyarakat juga untuk mengedukasi. Dan juga dari kami juga alhamdulillah ada duta yang emang fokus atau concern di bidang demam berdarah. Dan kita juga insya Allah nanti akan membantu masyarakat untuk membuat bagaimana caranya mengolah limbah yang baik, bagaimana cara kita membuat antiseptik untuk membunuh penyebab nyamuk tersebut, dan juga terkait penyakit-penyakit yang menular dan juga tidak menular. Kita juga fokus di sana. Yang mungkin kita lihat juga dari data nasional dan juga data provinsi, yaitu terkait salah satunya adalah tuberkulosis yang saat ini menjadi salah satu concern negara, dan juga penyakit tidak menular seperti pada lanjut usia, yaitu diabetes dan juga hipertensi. Seperti itu Pak kurang lebih yang kita lakukan saat ini. Baik Bung Iwang dan Mbak Ervina, kita akan lanjutkan kembali podcast kita pada hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Indra Ahmad dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya. Dan masih dengan dua orang narasumber saya yang begitu hebat, yang yaitu Duta Kesehatan Lampung Ervina Cantika dan Regional Direktur Duta Kesehatan Lampung Iwang Davi Setiawan. Baik, kita lanjutkan kembali Mbak Ervina bincang-bincang kita dalam podcast hari ini. Saya ingin bertanya nih Mbak Ervina, tantangan terbesar apa yang Mbak Ervina hadapi ya selama proses seleksi dan juga bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Oke, baik. Kalau untuk tantangan terbesar sama proses seleksi, pastinya teman-teman yang ikut Duta Kesehatan Provinsi Lampung ini teman-teman yang keren-keren sekali. Latar belakangnya berbeda-beda. Untuk itu mungkin saya pribadi mempersiapkannya itu untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman yang nggak kalah keren daripada saya seperti itu. Mulai dari persiapan dari advokasi apa yang ingin saya angkat ketika saya menjadi duta kesehatan. Kebetulan advokasi saya fokusnya adalah sesuai dengan jurusan saya, yaitu gizi mengenai tentang stunting seperti itu. Kemudian sebagai duta tentunya tidak hanya fokus dengan advokasi aja, tapi juga bagaimana brain, beauty, and behavior-nya seperti apa. Seperti kalau misalkan beauty mungkin bisa ke catwalk-nya, kemudian seperti apa make up dan lain sebagainya. Itu persiapan seperti itu sih. Dan kemudian mempersiapkan latar belakang sebelum saya mendaftarkan diri sebagai duta kesehatan, pastinya juga ada beberapa hal yang saya persiapkan untuk latar belakang saya. Tidak hanya sebagai seorang mahasiswa kesehatan, tapi juga saya aktif berorganisasi. Kemudian juga saya pernah mengikuti Duta Remaja Provinsi Lampung seperti itu. Jadi ini adalah ajang duta kedua yang saya ikuti setelah dari Duta Remaja Provinsi Lampung. Untuk tantangan tadi belum terjawab sepertinya. Seperti apa tantangan terbesarnya Kalau itu? tantangan terbesarnya itu adalah saingan dari yang mengikuti duta kesehatan itu sendiri. Itu tantangannya terbesar yang saya rasakan gitu. Semuanya punya kelebihannya masing-masing. Jadi bagaimana cara saya untuk apa yang mereka tidak punya tapi saya punya untuk sebagai poin tambah dari Dewan Juri memilih saya sebagai duta kesehatan seperti itu. Ada strategi tersendiri ya Strategi berarti ya. sendiri. Baik. Bisa diceritakan juga nih, ada tidak Mbak Ervina ya ini momen paling berkesan ya selama perjalanan menjadi duta kesehatan? Kalau untuk momen paling berkesan sebagai duta kesehatan itu adalah ketika kita pengabdian ke masyarakat, itu paling berkesan mulai dari prosesnya. Banyak sekali tempat-tempat yang kami datangi itu adalah tempat-tempat yang menguji adventure gitu ya Pak ya, menguji adrenalin sendiri seperti itu. Contohnya di mana tuh? Contohnya itu ada di Desa Pulau Pasaran. Kami pernah ke sana. Itu yang mana sering dikenal dengan masyarakat adalah tempat yang bisa dibilang terpencil, kemudian melewati lautan dulu, jembatan kecil untuk sampai di tempat itu seperti itu. Kemudian juga masyarakat yang masih tabu sekali, apalagi tentang kesehatan itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu yang memotivasi saya dan juga membuat saya semangat sebagai duta kesehatan seperti itu. Di Pulau Pasaran? Di Pulau Pasaran. Pulau Pasaran itu kami mengedukasi tentang stunting dan juga tentang perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Kaitannya dengan hygiene dan sanitasi. Baik. Kalau untuk saya ingin bertanya terkait dengan sosok ya. Sosok yang paling berperan ya dalam mendukung perjalanan Mbak Ervina ini siapa itu? Kalau sosok yang paling berperan tentunya pasti keluarga di rumah. Ada orang tua saya, ada mama saya, papa saya dan juga adik tentunya. Sebagai anak pertama, saya pengen jadi role model untuk adik saya sendiri. Saya pengen adik saya itu tidak melihat orang lain dulu, tapi melihat kakaknya dulu nih seperti apa. Dia ingin melangkah, lihat kakaknya dulu di rumah seperti apa gitu. Karena kalau misalkan untuk melihat orang lain, sepertinya lebih banyak kita bertemu dengan keluarga di rumah seperti itu. Jadi sosok terbesar saya adalah orang tua saya, kedua orang tua dan juga adik untuk mencoba sebagai duta kesehatan, kemudian aktif berperan di masyarakat dan juga aktif sebagai seorang mahasiswa itu sendiri. Jadi bisa diharapkan bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk adik-adiknya ya. Iya, motivasi
tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk adik di rumah. Iya, betul. Baik. Seperti itu. Baik, saya ke Bung Iwang. Bung Iwang, ini tadi saya berbicara tantangan juga. Saya juga ingin Oke. bertanya terkait tantangan terbesar ya yang dihadapi di dunia kesehatan masyarakat di Lampung saat ini apa itu? Oke, mungkin tadi ya terkait tantangan terbesar yang mungkin kita temui di lapangan ya, Pak. Di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan terutama, Ya. yaitu mungkin tadi ya informasi-informasi yang mereka berikan itu karena masyarakat sekarang kan sudah melek sosial media ya Pak ya. Kadang informasi-informasi yang mereka terima itu adalah informasi yang mungkin bersifat hoax seperti ya. Nah jadi kita sebagai tenaga kesehatan ataupun kita sebagai duta kesehatan, kita adalah meluruskan peran kita, meluruskan bagaimana informasi-informasi yang sudah mereka dapatkan dari sosial media tadi, kayak misalkan, jangan minum obat ini, abis nonton di TikTok katanya itu bisa nyebabin ginjal gitu, salah satu contohnya. Iya. Nah kitalah sebagai duta kesehatan ini meluruskan bahwa malah akan lebih parah, misalkan kayak pasien itu hipertensi dan juga kolesterol misalkan, ya mas saya kolesterol nih dan juga saya hipertensi. Saya kalau minum obatnya, kalau lihat di TikTok itu kemarin katanya itu nanti ginjal saya yang kena malahan. Nah, malah faktanya adalah ketika pasien itu tidak mengkonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan, itu malah yang dapat menyebabkan penurunan dari fungsi ginjal itu sendiri. Karena ginjal akan lebih berat untuk bekerja. Nah, maka dari itu kita sebagai duta kesehatan itu fungsinya untuk meluruskan informasi-informasi dan juga mengedukasi hal-hal yang baru dan mungkin masyarakat itu belum mengetahui terkait isu-isu kesehatan yang ada. Seperti itu sih Pak tantangan kita. Kalau untuk strategi duta kesehatan Lampung apa nih untuk menjawab berbagai tantangan itu? Kan tadi lewat meluruskan informasi. Kalau strateginya tersendiri ada tidak? Oke, untuk strategi sendiri yang kami lakukan adalah yang pertama kita melakukan audiensi terlebih dahulu seperti itu Pak kepada pihak-pihak mungkin kepala desanya ataupun dari pihak instansinya seperti itu, kayak misalkan kita kerjasama dengan salah satu panti sosial yang dimiliki oleh dinas sosial provinsi, di mana kita tanya dulu seperti itu, kita kira-kira yang mereka butuhkan seperti apa. Nah barulah kita turun ke sana dengan membawa hal yang mereka inginkan, bukan kita yaudah kita membawa ini nih. Nah ternyata masyarakat tidak membutuhkan itu. Jadi kan tidak menguntungkan untuk masyarakat juga seperti itu Pak. Jadi biasanya strategi yang kita lakukan adalah kita advokasi terlebih dahulu, kita diskusi kira-kira yang mereka inginkan atau mereka butuhkan itu seperti apa, dan kemudian kita baru mengeksekusi hal tersebut seperti apa kelanjutannya seperti itu Pak. Untuk permasalahan yang mereka hadapi seperti itu atau mereka rasakan seperti itu. Kalau untuk program unggulan ya ada tidak Bung Iwang yang saat ini sedang dijalankan oleh Duta Kesehatan Lampung? Oke, mungkin untuk program-program unggulan kami adalah yang pertama tadi, karena di sini ada beberapa bidang ilmu kita ya Pak ya, dari beberapa kesehatan ada yang lagi studi kedokteran, ada yang lagi studi keperawatan dan juga gizi dan lain sebagainya. Kita itu membagi peran sesuai bidangnya lagi Pak. Kayak contohnya mungkin tadi terkait pengobatan itu kita juga turun di sana, dan juga terkait penyakit juga kita golongkan menjadi penyakit yang menular dan juga tidak menular, dan kemudian dari ibu dan anak yaitu terkait stunting dan juga gizi terhadap anaknya, dan juga tadi terkait kesehatan mental. Itu hal-hal yang kita unggulkan dan kita gencarkan karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini seperti itu Pak. Dan kadang kita juga mengikuti perkembangan zaman juga, dan juga fleksibilitas kita sangat tinggi juga tergantung dari kebutuhan masyarakat seperti itu. Namun dari program unggulan kami beberapa poin tadi yang sudah kami sebutkan seperti itu. Bagaimana support dari pemerintah daerah Bung Iwang? Oke, untuk support dari pemerintah daerah sendiri, dari pemerintah daerah itu sangat support sekali ya Pak ya. Kayak sangat welcome sekali ketika misalnya kita akan melakukan audiensi, kita juga ingin berkolaborasi. Dari pemerintah daerah itu sangat support sekali, seperti dinas kesehatan provinsi dan juga kelurahan dan juga puskesmas dan juga beberapa pihak-pihak yang berkaitan. Itu mereka sangat support sekali untuk kita menjalankan advokasi yang akan kita terjunkan ke lapangan seperti itu Pak. Baik. Saya ingin ke Mbak Ervina lagi. Mbak Ervina ini setelah menjadi duta kesehatan, saya juga mau nanyakan program nih. Seperti apa program atau kegiatan yang sudah Mbak Ervina jalankan?
Oke, baik. Kalau untuk program sendiri itu tadi saya terfokus karena memang tadi sudah dijelaskan juga dengan Bung Iwang bahwa setiap duta kesehatan itu punya ini porsinya masing-masing sesuai dengan latar belakang. Karena saya berlatar belakang jurusan gizi, saya fokusnya adalah tentang ibu dan anak, yaitu tentang stunting dan juga tentang anemia dan juga kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental? Itu berkaitan dengan advokasi yang akan saya bawa nanti ke nasional. Karena salah satu kaitannya adalah stunting itu tentang kesehatan mental dari ibunya sendiri yang mengandung anaknya nanti bakal jadi stunting seperti itu. Nah, untuk kegiatannya adalah tentang stunting itu saya mulai dari mengedukasi masyarakat tentang stunting itu sendiri seperti apa, bagaimana pencegahannya, terus kemudian mengapa balita atau bayi itu bisa stunting. Kemudian saya juga memiliki produk itu adalah produk makanan tambahan bentuknya yang nanti untuk mencegah stunting itu sendiri. Produk itu yang saya buat sesuai dengan jurusan saya berkaitan dengan gizi. Jadi itu produk adalah nugget. Namanya saya beri nama Nugas, yaitu nugget anti stunting. Nugget anti stunting. Nugget anti stunting. Nugas. Right. Itu adalah nugget yang saya buat. Dalam nugget itu mengandung semua komponen gizi, baik dari karbohidrat, kemudian baik dari protein yang kaitannya sangat erat, apalagi protein hewani dengan stunting, kemudian vitamin dan mineral dari sayuran yang ada di dalam nugget itu, dan juga lemaknya. Jadi di dalam satu buah nugget itu sudah terdapat komponen gizi tersebut. Yang mana harapannya ketika saya bisa memberikan baik dari resep, demonstrasi, cara membuat nugget itu sendiri, itu bisa digunakan oleh masyarakat nantinya sebagai alternatif makanan tambahan untuk mencegah stunting itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk kesehatan mentalnya, untuk kesehatan mental itu berkolaborasi dengan teman pulih tadi yang sudah dijelaskan. Teman pulih itu adalah komunitas dari teman-teman psikologi. Dari setelah saya sosialisasi ke sekolah, nanti ditemukan mungkin ada beberapa anak yang perlu ruang untuk bercerita, perlu kita konseling lebih lanjut tentang apa sih permasalahan yang dia rasakan berkaitan dengan kesehatan mentalnya. Setelah dari sosialisasi itu, barulah adik-adik atau teman-teman yang perlu untuk konseling itu kita ajukan ke teman pulih untuk dikonseling seperti itu. Itu kalau untuk kesehatan mentalnya sendiri. Baik. Saya tertarik tadi Mbak Ervina kan fokus terhadap permasalahan stunting di wilayah Lampung. Saya ingin tahu potretnya seperti apa permasalahan stunting di wilayah Provinsi Lampung saat ini. Kalau untuk permasalahan stunting itu sendiri kita tahu bahwa targetnya adalah 14% target nasional seperti itu. Di tahun 2025 ini. Namun memang belum tercapai untuk target nasional. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri di tahun 2023 di tahun 2023 kemudian data 2024 dari survei 100 Gizi Indonesia itu meningkat ternyata 0,1%, meskipun mungkin meningkat 0,1% dari data survei status gizi Indonesia di Provinsi Lampung. Dari situlah ternyata kita untuk melawan stunting ini belum berakhir seperti itu. Itu untuk gambaran stunting sendiri. Dan kebetulan kemarin di Desa Jatimulyo berdasarkan kami audiensi itu ternyata memang tempatnya adalah lokus stunting, dijuluki lokus stunting. Jatimulyo. Di Jatimulyo itu. Jadi fokus kami adalah ternyata memang di Provinsi Lampung ini masih butuh tantangan lagi untuk stunting ini sendiri seperti itu. Seperti itu. Penyebab anak ya mungkin terkena stunting itu apa nih Mbak Ervina? Untuk penyebabnya sendiri mungkin dari usia hamil. Ketika hamil itu mungkin ibunya adalah kurang energi kronis atau biasanya dikenal dengan istilah kek seperti itu. Biasanya paling erat kaitannya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini. Ya, kesehatan ibunya belum siap untuk mengandung, tetapi pernikahan dini seperti itu. Ibunya belum siap. Ternyata harus mengandung. Bapaknya sudah siap tapi ibunya yang belum siap seperti itu. Dan ternyata harus mengandung. Dari situlah ketika hamil kurang aware, kayak misalkan mungkin minum tablet tambah darah yang seharusnya dikonsumsi 90 tablet selama masa kehamilan seperti itu. Kemudian baik dari gizi yang paling erat kaitannya dengan gizi. Biasanya ketika usia hamil di awal trimester itu adalah mengalami morning sickness. Yang itu seharusnya diatasi dengan baik. Tetapi karena mungkin tadi stigma masyarakat yang masih awam, mereka tidak peduli dan tidak aware tentang hal tersebut. Usia kehamilan di awal itu sangat penting berkaitan eratnya dengan stunting. Baik dari tadi konsumsi makanannya yang beragam, kemudian mengonsumsi tablet tambah darah,
dan juga mengurangi hal-hal yang bisa memicu stunting itu sendiri. Misalkan memang dia punya latar belakangnya hipertensi, tetapi dia selama kehamilan tidak mengurangi makanan-makanan yang berkaitan dengan hipertensi itu. Seperti itu. Kalau untuk kaitannya seperti itu. Ya. Baik, Mbak Ervina dan juga Bung Iwang, kita kembali jeda sejenak ya perbincangan kita dalam podcast hari ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pemirsa dan pendengar, masih bersama saya Indra Ahmad dalam podcast RRI Tiada Hari Tanpa Karya, dan kita masih berbincang di segmen ketiga ini bersama dua orang narasumber saya, Duta Kesehatan Lampung Ervina Cantika dan Regional Direktur Duta Kesehatan Lampung Iwang Davi Setiawan. Saya ke Mbak Ervina lagi, Mbak Ervina ya. Mbak Ervina, ini kita tahu ya sekarang ini platform digital sedang mulai booming ya, marak banyak digunakan. Ini bagaimana Mbak Ervina memanfaatkan platform digital ini sebagai duta kesehatan untuk memberikan edukasi atau pengaruh positif kepada masyarakat? Oke, kalau untuk platform digital sendiri, tentunya saya memanfaatkan sosial media seperti Instagram. Kita banyak tahu sekarang Gen Z ini banyak banget punya Instagram ya Bapak. Jadi dari situ adalah saya membuat konten video-video edukasi, baik berkaitan dengan advokasi saya atau juga berkaitan dengan isu-isu kesehatan lainnya. Itu saya buat video edukasi, saya posting di Instagram saya. Begitu juga untuk sosial media lain seperti TikTok dan lain sebagainya. Karena saya berharap dari teman-teman Gen Z yang suka scroll-scroll itu mungkin ada konten edukasi saya yang lewat dari beranda mereka, seperti itu, dari explore mereka yang bisa mengedukasi mereka khususnya untuk kesehatan itu sendiri, seperti itu. Baik. Kalau peran pemerintah tadi saya sudah bertanya ke Bung Iwang. Nah, sekarang ke Mbak Ervina nih. Seperti apa peran pemerintah dalam mensupport Mbak Ervina? Baik, sebenarnya kurang lebih itu tadi sebenarnya dari data kesehatan, supaya kita tidak main asal mengatasi isu kesehatan seperti itu ya Pak ya. Jadi kita melihat dari data kesehatan di Provinsi Lampung yang kami dapat dari pemerintah kesehatan, dari Dinas Kesehatan memberi kami datanya yang sebenarnya. Jadi kami tidak tertipu dengan berita-berita hoax mungkin ya Pak. Dari hasil itu ternyata memang sudah benar, kami validasi data dari situ, barulah kami mulai nih menggencarkan kira-kira kegiatan apa yang sesuai dengan urgensi yang ada di isu kesehatan masyarakat itu sendiri. Itu kalau peran pemerintah memberikan data yang sesuai, yang relevan, dan juga memberikan support untuk pergerakan duta kesehatan ke depannya, seperti itu. Ada tidak semacam ini Mbak Ervina, tips ya bagaimana cara anak muda bisa ikut mempromosikan kesehatan kepada masyarakat ini? Mungkin kalau tipsnya adalah berawal dari, biasanya kan anak Gen Z itu tuh erat kaitan dengan penasaran ya Pak ya, penasaran. Dan dilihat juga dari diri sendiri, mungkin kayak saya kemarin itu saya sebenarnya sempat mengalami obesitas sebenarnya. Dari situ saya tertarik dengan isu kesehatan ini. Obesitas kan kaitan eratnya dengan kesehatan. Dari situ penasaran, saya coba scrolling dan teman-teman juga komunitas-komunitas kesehatan yang ada gitu. Jadi dari situ, dari rasa penasaran itu
akhirnya mencari tahu dan Hmm. tertarik seperti itu. Baik, saya ke Bung Iwang. Bung Iwang, ini tidak jauh pertanyaan saya dengan Mbak Ervina tadi. Bagaimana cara Duta Kesehatan Lampung melibatkan masyarakat ya, terutama anak muda dalam kampanye kesehatan ini? Oke, mungkin tadi ya terkait Duta Kesehatan Lampung sendiri melibatkan masyarakat luas untuk promosi kesehatan adalah mungkin kedepannya kita juga akan ada mungkin semacam video challenge untuk masyarakat Lampung sendiri, terutama generasi muda, Iya. bagaimana cara mereka mengedukasi. Dan mungkin itu adalah salah satu cara kita juga untuk mengajak masyarakat Lampung, dan mungkin kita juga nanti akan memberikan giveaway seperti itu Pak. Dari hasil mereka mempromosikan itu, yang terbaik nanti akan kita berikan hadiah seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk mengajak masyarakat. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang kalau nggak ada hadiah ngapa ikut gitu kan Iya, Pak. Nah itu betul. kita mancingnya mungkin kedepannya akan ada rencana seperti itu. Dan semoga itu bisa terlaksana juga seperti itu sih. Oh, kalau ini dalam menjalankan program ya, Mm-mm. untuk apa dari swasta gitu, kita bicara pemerintah tadi. Kalau dari swasta ada tidak yang terlibat gitu mensupport Bung Iwang ini? Oke, mungkin kalau dari swasta sejauh ini kita masih berkolaborasi dengan beberapa pendidikan ya Pak ya. Kayak misalkan sekolah swasta itu kita kolaborasi untuk membantu memberikan edukasi, terutama pada pihak sekolahnya juga, dan juga kami juga nanti akan ada kolaborasi juga dengan salah satu universitas, mohon maaf bukan universitas tapi Akademi Farmasi Cendikia Farmausada. Itu kita akan kolaborasi juga untuk nanti terjun ke lapangan untuk mengedukasi. Dan juga kemarin dari kami juga dari Kebidanan Universitas Malahayati itu juga sudah berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kedepannya harapannya kita juga bisa berkolaborasi dengan berbagai macam instansi baik pemerintahan maupun swasta seperti itu Pak, untuk menjalankan edukasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri seperti itu. Baik, ini kita sudah tidak terasa di penghujung bincang-bincang kita ya. Tapi saya ingin sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya ingin meminta semacam closing statement ya, mungkin dari Mbak Ervina dulu. Nah, Mbak Ervina ini pesan apa yang ingin Mbak sampaikan ya, khususnya kepada generasi muda yang ingin berkontribusi di bidang kesehatan, dan juga sekaligus kalau bisa memberi satu kata untuk menggambarkan perjalanan Mbak Ervina sebagai duta kesehatan, dan apa kata itu dan kenapa? Oke, baik. Mungkin kalau untuk yang pertama adalah saya selalu percaya moto hidup dalam diri saya adalah lebih baik menyesal karena pernah mencoba daripada menyesal karena belum pernah mencoba. Itu yang selalu menjadi motivasi saya untuk mencoba, baik dari mencoba sebagai duta remaja, kemudian mencoba sampai sekarang menjadi duta kesehatan Indonesia seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman semua. Apapun peluang yang ada, coba aja dulu. Coba aja dulu. Lebih baik teman-teman menyesal karena pernah mencoba daripada menyesalnya karena belum pernah mencoba sama sekali. Kemudian kalau untuk kalimat itu adalah mungkin berdampak karena sebagai sekarang Ervina Cantika sebagai finalis Duta Kesehatan Indonesia, tentunya tidak hanya gelar saja yang saya sandang, tapi juga bagaimana saya harus memikirkan dengan teman-teman Duta Kesehatan Lampung untuk bisa berdampak, khususnya untuk Provinsi Lampung sendiri aja dulu seperti apa gitu. Dari situ mungkin bisa kita lebarkan sayap kembali di Indonesia atau bahkan internasional seperti itu dari saya. Intinya jangan takut gagal ya Mbak. Jangan takut gagal, terabas aja dulu ya Pak, kalau Terabas bahasa dulu, Gen Z ya. Terabas aja dulu, Gas aja dulu nyungsep ya. nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Baik, saya ke Bung Iwang. Bung Iwang, terakhir mungkin bagaimana apa yang ingin Bung Iwang sampaikan ya kepada masyarakat? Oke, kepada masyarakat sekalian, mungkin terutama Gen Z ya Pak ya di sini. Gen Z itu sendiri kita adalah agen perubahan atau agen of change untuk masa depan negara kita dan bangsa kita ini sendiri. Pesan saya adalah menjadilah seorang remaja atau manusia muda yang kritis akan hal apapun seperti itu. Kita jangan mudah terprovokasi ataupun jangan mudah untuk menerima hal-hal yang masih mentah seperti itu. Kita banyak juga platform untuk memvalidasi data tersebut. Kayak mungkin di sini para remaja mungkin yang sudah mengenal namanya paper ataupun jurnal, itu kita bisa baca itu juga seperti itu untuk memvalidasi apakah data-data ataupun statement-statement yang diberikan oleh masyarakat umum ataupun yang di sosial media beredar itu sudah benar atau belum seperti itu, sebelum kita menyebarluaskannya lagi seperti itu. Yang terjadi saat ini adalah mereka hanya menerima mentah-mentah dan kemudian yaudah bantu share dan ternyata itu adalah hoax seperti itu. Jadi
ketika kita menjadi seorang generasi muda, kita bisa memfilter dan memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan itulah yang mungkin pesan untuk generasi muda dan untuk masyarakat umumnya. Ya. Dan juga mungkin tadi ketika satu kata ya Pak. Ya. Satu kata kalau dari saya adalah berjuang. Berjuang. Kenapa harus berjuang? Karena tanpa adanya perjuangan kita tidak bisa tumbuh seperti itu. Ketika kita tidak berjuang, ya mau tidak mau kita akan stuck di situ saja seperti itu. Kalau kita sudah berjuang, ya hasilnya bagaimanapun insya Allah itu adalah hasil yang terbaik seperti itu Pak. Hasil yang terbaik ya mungkin di mata orang itu tidak baik, namun di mata Tuhan atau mata Allah dan juga mata diri kita sendiri itu kita udah ngasih yang terbaik. Dan hasilnya seperti apa? Ya yang penting kita sudah memberikan hal yang terbaik dari perjuangan kita itu sendiri. Semoga itu bisa berdampak dan juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar seperti itu. Baik, terima kasih Bung Iwang dan Mbak Ervina telah hadir dalam podcast RRI pada hari ini ya. Semoga saja bincang-bincang kita pada hari ini dapat bermanfaat dan tentu dapat menginspirasi ya. Amin. Untuk masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Lampung, khususnya lagi bagi generasi muda ya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Ervina dan Bung Iwang. Baik pemirsa, demikian podcast RRI pada hari ini, tiada hari tanpa karya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Ahmad. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi